Emang benar, iklan manual dari Shopee itu akan dihilangkan. Tiba-tiba banyak yang komen di DM gua, di TikTok gua, dan juga di YouTube mengatakan bahwa, kok saya lihat di tampilan Shopee kemungkinan tahun 2025 iklan manual dihilangkan ya. Kok iklan bidding otomatis akan berhenti bulan depan, tanggal 6 bulan 1 2025. Saya khawatir iklan bidding manual bakalan diberhentiin juga sama dengan Shopee. Menurut Koryo gimana? Selamat, kalian akan kehilangan iklan manual dan goodbye buat kalian semua yang sudah setting iklan manual kalian karena iklan manual sudah tidak ada lagi. Buat kalian semua yang jualan online di Shopee, apa kalian tahu bahwa iklan manual sebentar lagi akan dihilangkan? Terus kalau dihilangkan, iklan apa yang akan dimunculkan oleh Shopee? Jadi seperti yang gue bilang, belakangan tiba-tiba banyak banget yang komen dan DM gua mengatakan bahwa iklan manual itu akan dihilangkan, khususnya di Shopee ya kita ngomongnya ya. Bilang iklan manual hilang atau punya potensi hilang di tahun depan. Apakah benar? Terus apa yang akan dimunculkan buat seller iklannya? Terus kira-kira iklan apa yang bakal efektif dong? Yuk kita bahas. So guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Semoga kalian akan mendapatkan banyak informasi di video ini, tapi sebelum gue lanjut video ini lebih dalam, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Yuk kita bahas, gue tunggu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, maksudnya kita masuk ke topik pembahasannya. Pertama, methods of operation. Kalian harus pahami metode pengoperasian iklan di beberapa marketplace terlebih dahulu. Yang benar-benar beda, udah pasti Meta Ads dan juga TikTok Ads. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap marketplace punya fitur iklan masing-masing. Cuman kurang lebih, Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli punya metode iklan yang agak mirip. Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli kurang lebih menggunakan iklan kata kunci, di mana kita bisa atur kata kunci sesuai dengan yang kita mau dan juga kita bisa pilih produknya. Walaupun di Tokopedia bisa dibuat grup dan kata kuncinya menurut gua nggak gitu efektif, tapi kalau TikTok Ads dan Meta Ads menggunakan sistem iklan berdasarkan ketertarikan customer atau customer behavior dan interest. Kenapa bisa berbeda? Ya jelas berbeda, karena kalau misalnya Meta Ads, TikTok Ads, atau Google Ads masih bisa pakai keywords karena ada Google SEO. Kalau misalnya TikTok dan Meta Ads itu berdasarkan interest karena dia adalah sosial media. Tapi kalau misalnya Shopee, Tokopedia, Blibli itu pakai iklan produk yang bisa kita pilih kata kuncinya, tapi ada fitur juga iklan otomatis atau rekomendasi. Balik lagi, tapi kalau misalnya Tokopedia itu biasanya kita bisa bikin grup, dan untuk Shopee dan Blibli kita lihat nanti ke depannya apakah bisa dibikin grup atau tidak. Yang kedua, customer targeting. Customer targeting dari kedua tipe platform tersebut udah jelas berbeda. Kalau marketplace jualan online, kita kan juga punya produknya. Terus kita juga yang atur mau kata kunci apa yang memang cocok sesuai dengan target customer kita. Karena customer mencari produk berdasarkan SEO atau rekomendasi yang serupa. Sedangkan kalau social media shopping, ini bukan berdasarkan SEO aja. Memang ada yang nyari keywords, tapi lebih banyak berdasarkan feed, atau kalau kalian lihat di TikTok itu berdasarkan FYP kalian. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sosial media dan jualan online di marketplace, udah jelas berbeda. Kalau misalnya marketplace itu berdasarkan kata kunci yang customer cari, kalau misalnya di TikTok atau sosial media lainnya, itu iklannya muncul berdasarkan si customer tersebut atau si user tersebut lagi belakangan suka nonton video apa atau ketertarikannya lagi ke arah mana. Jadi bisa disesuaikan dengan si orang tersebut itu dapat iklan kita yang kayak gimana. Jadi bisa beda-beda tiap orang, makanya ada targeting seperti itu. Tiap customer behavior kan beda-beda. Ada yang suka nonton fashion, komedi, horor, atau otomatis video atau foto yang muncul berdasarkan interest user tersebut pada saat itu. Jadi makanya iklan berdasarkan interest yang dipakai supaya tertarget dengan benar. Otomatis targetnya kan berbeda nih. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, tapi gua rasa ke depannya mereka akan punya iklan kata kunci juga. Dan pihak marketplace juga harusnya akan memunculkan iklan berdasarkan interest juga. Kenapa? Ya karena mereka sama-sama mau naikin market yang sama. Baik produk, video shopping, live shopping. Kalau kita lihat contoh ambil case Shopee. Shopee itu kan baru ada iklan live, iklan kata kunci, iklan rekomendasi. Sedangkan kalau di TikTok, kalau kita lihat ada iklan video, iklan produk yang dimana kita nggak bisa pilih kata kunci juga, ada iklan live juga. Ada kemiripan, cuman yang nggak ada adalah TikTok nggak punya iklan kata kunci, di Shopee nggak punya iklan interest. Jadi kita lihat ke depannya apakah mungkin di tahun 2025 atau mungkin 2026 itu nanti mereka dua-duanya punya hal yang nggak ada. Kayak misalnya Shopee jadi ada iklan interest, TikTok jadi ada iklan kata kunci. Tapi kita lihat aja karena agak beda pengoperasian sistemnya. Yang ketiga, iklan manual dihilangkan. Jangan karena ada fitur iklan otomatis atau GMV Max, kalian berpikir bahwa iklan manual itu akan dihilangkan. Karena menurut gua justru tidak akan dihilangkan.
kalian harus tahu bahwa ada dua perbedaan tipikal advertiser. Jadi kalau menurut gue pribadi tidak akan dihilangkan. Kenapa? Advertiser terbagi dua, yang beginner dan juga advance. Sudah pasti marketplace mau dong kalian untuk iklan, karena kan uangnya masuk ke mereka juga. Tapi gimana caranya supaya kalian pada mau iklan, sedangkan banyak yang nggak paham? Makanya dibuatlah fitur iklan otomatis atau GMV Max, supaya kalian itu mulai iklan. Bukannya baik, ya mereka baik ngeluarin fitur seperti itu, tapi ada maksud juga adalah supaya kamu itu berani untuk iklan, dan buat kalian yang nggak ngerti soal iklan, akhirnya mau invest untuk beriklan, makanya ada iklan tersebut. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin iklan manual yang advance, yang lebih bener-bener technical, nggak mungkin dia mau pakai otomatis, mereka pasti maunya setting manual. Kalau misalnya kita lihat kayak Google dan Meta, sampai sekarang juga tetap ada settingan yang advance, yang dimana lebih kompleks. Kalau yang mau lebih gampang, bisa lewat langsung dari Instagram atau mungkin langsung nge-boost post doang. Itu jauh lebih gampang tanpa harus mentargetin seperti di Meta Ads atau di ads Meta Ads Facebook.com kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita tarik mundur, Google Ads dan Meta Ads juga dari dulu nggak pernah menghilangkan setup manual. Kalau semuanya otomatis, apa yang membedakan iklan satu dengan lainnya? Kalian paham kan sampai di sini? Lalu kenapa iklan manualku hilang kok? Jadi sebenarnya bukan hilang ya, tapi ada perbedaan tombol klik dan juga mungkin kalian salah baca. Yang dihilangkan itu otomatis, karena otomatis itu berubah jadi GMV Max Auto. Dan buat kalian yang ada dapat tanggal-tanggal ini akan dihilangkan, sebenarnya dari 2 bulan lalu, beberapa seller udah dapat perubahan tersebut. Cuman kan nggak semuanya langsung dapat, jadi ada urutannya, bergilir lah. Mungkin buat kalian semua yang masih bisa iklan otomatis, mending kalian ubah jadi manual atau terserah kalian settingannya karena nanti akan dihilangkan. Dan buat kalian yang sudah dapat notifikasi tersebut, ya udah kalian rombak. Kalau misalnya kalian mau pakai GMV Max Auto juga terserah. Dan buat kalian yang bingung, kira-kira GMV Max Auto tuh bagus atau enggak, kalian bisa nonton video yang di sini. Itu udah ada video penjelasan mengenai GMV Max Auto. Jadi misalnya iklan di Shopee, yang jadi pembeda saat ini adalah fitur iklan manual sekarang otomatis langsung pencarian dan rekomendasi. Kalian tidak bisa pilih nih, tapi gue nggak tahu ini ngebug dari Shopee-nya atau enggak ya. Gue juga nggak ngerti kenapa Shopee langsung nyuruh kita pakai dua fitur yang berbeda ini, tapi dengan settingan yang sama, langsung satu tampilan. Cuma kalau kalian mau matiin salah satu bisa kok, cuman repot aja harus kerja 2 kali. Dan hal ini udah gue sampaikan ke tim Shopee, dimana gue lumayan ribet nih. Kalau misalnya gue cuma mau pakai iklan manual yang pencarian aja gimana, tanpa mau rekomendasi atau sebaliknya. Sedangkan kalau settingan awal harus dibuat langsung dua-duanya. Kalau misalnya gue mau nonaktifin rekomendasi doang, berarti gue harus aktifin dulu, baru gue klik lagi, baru gue nonaktifin si rekomendasi. Jadi lumayan kerja 2 kali nih. Tapi gue nggak tahu ini ngebug atau enggak, cuman kita lihatlah. Itu udah gue sampaikan ke tim Shopee juga. Nah, kemudian yang bilang hilang, itu bukan iklan manual, melainkan iklan otomatis. Dihilangkan menjadi GMV Max Auto, jadi bukan manual yang dihilangkan ya. Buat kalian yang merasa iklan manual itu hilang, menurut gua enggak kok. Cuman kalian cari dulu aja, dan apakah tahun 2025 akan hilang iklan manual? Jadi jawaban gua adalah tidak akan hilang. Baik lagi, ada dua tipikal advertiser. Lagian ya kali kita mau dikontrol sama sistem, sedangkan kan kalau misalnya pakai otomatis itu dikontrol sama sistem. Gua kan juga mau ada pembedanya ya, apa yang membedakan kita dengan seller-seller lain, dengan advertiser yang lain. Kalau semuanya dibikin GMV Max, semuanya dibikin auto, semua dibikin otomatis. Cuman kalau kalian semua yang tipikal memakai GMV Max otomatis atau GMV Max Auto, terserah kalian, karena ya intinya itu dikontrol sama sistem. Walaupun kalian bisa setup sendiri, tapi intinya algoritmanya itu dikontrol. Balik lagi, terserah kalian, dan nggak semua produk juga bisa dijadiin seperti itu. Balik lagi, itu udah ada videonya, kemarin-kemarin udah gue bahas, silahkan ditonton aja. Tidak perlu panik guys, mungkin saat ini kalian lagi dilema karena iklannya kayak kurang bagus. Manual juga kayaknya lagi kurang bagus ya. Memang kondisi marketnya aja lagi kurang bagus. Kita berharap aja kondisi ekonomi akan segera normal dan marketplace tidak ngelakuin yang hal aneh-aneh, termasuk perubahan algoritma terus, biar semuanya bisa kembali happy. Jadi buat kalian yang lagi tanya nih, kok iklan lagi gimana, lagi kurang bagus, dan buat iklan manual juga lagi kurang bagus. Ini menurut gua ya udah, kalau misalnya kalian mau kecilin budget dulu, toh ini juga akhir tahun dimana kondisi market udah mulai menurun karena orang udah pada libur. It's okay untuk kalian rombak-rombak. Oke guys, sekali lagi terima kasih buat kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi. Dan semoga kalian mendapatkan insight dan experience baru. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang pengen pakai jasa konsultan gue, atau pengen tokonya gue cek, atau pengen gue datang ke kota kalian, negara kalian, cek toko kalian secara online, atau pengen tokonya gue bedah, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Dan mohon maaf kalau misalnya dibalas chatnya cukup lama, karena chatnya masuknya lumayan banyak, dan mohon bersabar ya, bisa di chat ulang aja kalau misalnya belum balas.
Sekali lagi terima kasih. Gue Gandhi. Peace out.